Sebentar lagi ujian utama TKA ya. Sudah siap belum? Yuk fokuskan pikiran, siapkan diri, dan buktikan bahwa kalian bisa. Mari kita mulai sekarang. Bacalah teks berikut untuk nomor 1-3. Kelinci dan kura-kura di hutan hijau. Di sebuah hutan hijau, hiduplah seekor kelinci yang sangat cepat berlari dan seekor kura-kura yang berjalan sangat lambat. Suatu hari, kelinci menantang kura-kura untuk berlomba. Semua hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan tersebut. Saat lomba dimulai, kelinci langsung berlari sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Kelinci merasa yakin akan menang dengan mudah. Di tengah perjalanan, kelinci berhenti untuk beristirahat karena merasa kura-kura tidak mungkin bisa menyusulnya. Ia pun tertidur di bawah pohon. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan tanpa berhenti. Ia tidak menyerah meskipun tertinggal jauh. Akhirnya, kura-kura berhasil melewati kelinci yang masih tertidur dan mencapai garis finish terlebih dahulu. Kelinci terbangun dan terkejut melihat kura-kura sudah menang. Ia pun merasa malu dan belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Selanjutnya, soal nomor 1. Kecepatan tanpa konsistensi sering kalah dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Lalu, siapa yang tetap berjalan tanpa berhenti selama perlombaan? A. Kelinci, B. Kura-kura, C. Rusa, D. Burung. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada siapa yang terus bergerak tanpa tergoda berhenti. Jawabannya adalah B. Jika kamu memperhatikan proses, bukan hanya hasil, berarti kamu membaca dengan cermat. Yuk, cek pembahasannya untuk memastikan siapa yang paling konsisten dalam cerita ini. Jawaban yang benar adalah B. Karena kura-kura digambarkan terus berjalan perlahan tanpa berhenti hingga mencapai garis finish. Berikutnya, soal nomor 2. Terlalu percaya diri sering membuat seseorang lengah pada momen yang paling menentukan. Lalu, mengapa kelinci akhirnya kalah dalam perlombaan? A. Kakinya terluka. B. Salah jalan. C. Berhenti dan tertidur. D. Dikejar hewan lain. Jangan langsung menjawab. Pikirkan keputusan kelinci di tengah perlombaan. Jika kamu bisa menghubungkan tindakan dengan akibatnya, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah C. Sekarang lihat pembahasannya, agar kamu makin paham kesalahan utama kelinci. Jawaban yang benar adalah C, karena kelinci berhenti dan tertidur akibat terlalu percaya diri sehingga kehilangan kesempatan untuk menang. Berikutnya, soal nomor 3. Kemenangan sering dimenangkan oleh mereka yang terus maju saat orang lain berhenti. Lalu, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. A. Kura-kura menyerah di tengah perlombaan. B. Kelinci merasa yakin akan menang. C. Kura-kura mencapai garis finish lebih dulu. Tahan dulu jawabanmu dan cocokkan setiap pernyataan dengan urutan kejadian dalam cerita. Jika kamu memperhatikan perubahan keadaan hingga akhir cerita, berarti pemahamanmu sudah kuat. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak sesuai, B. Sesuai, C. Sesuai. Yuk kita cocokkan jawabanmu dengan pembahasan agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Tidak sesuai. Karena kura-kura tidak pernah menyerah dan terus berjalan hingga akhir perlombaan. B. Sesuai. Karena kelinci sejak awal merasa sangat yakin akan menang karena kecepatannya.
C. Sesuai, karena kura-kura berhasil mencapai garis finish lebih dahulu saat kelinci tertidur. Bacalah teks berikut untuk nomor 4 sampai 6. Hewan air dan cara bernapasnya. Di perairan Indonesia, terdapat berbagai jenis hewan yang hidup di air, seperti ikan, paus, dan lumba-lumba. Meskipun sama-sama hidup di air, cara bernapas mereka berbeda. Ikan bernapas menggunakan insang yang berfungsi menyerap oksigen dari air. Insang memungkinkan ikan tetap hidup meskipun berada sepenuhnya di dalam air. Berbeda dengan ikan, paus dan lumba-lumba adalah mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Mereka harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen dari udara. Setiap hewan memiliki cara bernapas yang sesuai dengan jenis dan habitatnya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan air sangat penting agar hewan-hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Berikutnya, soal nomor 4. Banyak yang keliru karena mengira semua hewan air bernapas dengan cara yang sama. Lalu, apa saja contoh hewan air yang disebutkan dalam teks? Pilih lebih dari satu. A. Ikan. B. Paus. C. Kucing. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada contoh hewan yang benar-benar disebutkan dalam teks. Jika kamu memilih berdasarkan informasi yang tertulis, berarti kamu sudah membaca dengan teliti. Jawabannya adalah A dan B. Yuk cek pembahasannya agar jawabanmu semakin yakin dan tepat. Jawaban yang benar adalah A dan B, karena teks menyebut ikan dan paus sebagai hewan air, sedangkan kucing tidak disebutkan. Berikutnya soal nomor 5. Membaca tanpa memahami urutan informasi membuatmu mudah tertipu oleh pilihan jawaban. Lalu, bagian mana yang sesuai untuk menggambarkan isi teks tersebut? A. Contoh, kemudian pengertian, kemudian ciri, kemudian kesimpulan. B. Pengertian umum, kemudian penjelasan khusus, kemudian perbandingan, kemudian kesimpulan. C. Ciri, kemudian contoh, kemudian pengertian, kemudian penutup. D. Contoh, kemudian ciri, kemudian pengertian, kemudian perbandingan. Jangan langsung menjawab sebelum kamu mengingat urutan penjelasan dari awal hingga akhir teks. Jika kamu mengikuti alur teks secara runtut, berarti pemahamanmu sudah baik. Jawabannya adalah B. Yuk cek pembahasannya untuk memastikan urutan yang paling tepat. Jawaban yang benar adalah B, karena teks dimulai dari gambaran umum, dilanjutkan penjelasan ikan, lalu perbandingan dengan paus dan lumba-lumba, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bacalah teks berikut untuk nomor 6. Berbeda dengan ikan, paus dan lumba-lumba adalah mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Mereka harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen dari udara. Berikutnya, soal nomor 6. Kalau kamu tidak menangkap inti paragraf, kamu hanya membaca tanpa benar-benar memahami. Lalu, apa gagasan utama paragraf ketiga pada teks tersebut? A. Ikan bernapas dengan insang. B. Paus hidup di laut. C. Perbedaan cara bernapas hewan air. D. Pentingnya menjaga air. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada inti pembahasan di paragraf ketiga. Jika kamu mencari gagasan utama, berarti kemampuan analisismu sudah berkembang. Jawabannya adalah C. Yuk lihat pembahasannya agar makin jelas menentukan jawaban yang tepat.
Jawaban yang benar adalah C, karena paragraf ketiga menjelaskan bahwa paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, sehingga berbeda dari ikan. Bacalah teks berikut untuk nomor 7-9. Burung hantu yang bijak dan monyet yang ceroboh. Di sebuah hutan lebat, hiduplah seekor burung hantu yang dikenal bijaksana dan tenang. Ia sering mengamati keadaan sekitar sebelum bertindak. Tidak jauh dari sana, ada seekor monyet yang lincah tetapi ceroboh dan sering bertindak tanpa berpikir panjang. Suatu hari, monyet menemukan buah yang tampak segar di dekat tepi jurang. Tanpa berpikir, ia langsung melompat untuk mengambilnya. Burung hantu melihat hal itu dan memperingatkan, "Hati-hati, itu berbahaya." Namun monyet mengabaikan peringatan tersebut. Saat melompat, ia hampir terjatuh ke jurang dan berusaha menyelamatkan diri dengan susah payah. Setelah berhasil naik kembali, monyet merasa takut dan menyesal. Ia kemudian mendekati burung hantu dan berterima kasih. Sejak saat itu, monyet belajar untuk lebih berhati-hati dan mau mendengarkan nasihat. Berikutnya, soal nomor 7. Banyak masalah besar sebenarnya bisa dihindari jika seseorang mau berpikir sebelum bertindak. Lalu, mengapa burung hantu memperingatkan monyet? A. Ingin ikut mengambil buah. B. Melihat bahaya di dekat jurang. C. Takut pada monyet. D. Tidak suka pada monyet. Tahan dulu jawabanmu dan perhatikan alasan di balik peringatan burung hantu. Jika kamu memahami situasi sebelum kejadian, berarti kamu membaca dengan teliti. Jawabannya adalah B. Yuk cek pembahasannya agar makin jelas alasan burung hantu memberi peringatan. Jawaban yang benar adalah B, karena burung hantu melihat adanya bahaya di dekat jurang sehingga memperingatkan monyet. Berikutnya, soal nomor 8. Keputusan cepat tanpa pertimbangan sering membawa seseorang ke situasi berbahaya. Lalu, apa kesalahan utama yang dilakukan monyet? A. Tidak menemukan buah. B. Tidak mau berbagi. C. Bertindak tanpa berpikir. D. Tidak bisa memanjat. Jangan langsung menjawab sebelum kamu mengingat tindakan monyet saat melihat buah. Jika kamu bisa menghubungkan tindakan dengan akibatnya, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah C. Yuk cek pembahasannya agar semakin jelas kesalahan monyet. Jawaban yang benar adalah C, karena monyet langsung melompat tanpa mempertimbangkan bahaya di sekitarnya. Berikutnya, soal nomor 9. Orang yang mau belajar dari kesalahan adalah orang yang berpotensi menjadi lebih baik. Lalu, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Monyet langsung mendengarkan nasihat burung hantu. B. Burung hantu dikenal bijaksana. C. Monyet belajar dari kesalahannya. Tahan dulu jawabanmu dan bandingkan setiap pernyataan dengan alur cerita. Jika kamu melihat perubahan sikap tokoh, berarti pemahamanmu sudah mendalam. Jawabannya adalah A. Salah, B. Benar, C. Benar. Yuk cocokkan jawabanmu dengan pembahasan agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Salah, karena monyet awalnya mengabaikan nasihat burung hantu dan bertindak ceroboh. B. Benar, karena burung hantu digambarkan sebagai hewan yang bijaksana dan suka memperingatkan. C. Benar, karena setelah hampir celaka, monyet menyesal dan belajar untuk lebih berhati-hati.
Bacalah teks surat berikut untuk nomor 10 sampai 12. 20 Januari 2024. Halo sahabatku Andi, apa kabar? Minggu lalu aku mengikuti kegiatan kunjungan ke perpustakaan kota. Tempatnya sangat besar dan nyaman untuk membaca. Di sana, aku belajar bagaimana buku-buku disusun berdasarkan kategori agar mudah ditemukan. Petugas perpustakaan juga menunjukkan cara mencari buku menggunakan komputer. Selain itu, aku melihat banyak siswa datang untuk membaca dan mengerjakan tugas. Suasana di perpustakaan sangat tenang sehingga membuatku lebih fokus belajar. Aku jadi sadar bahwa membaca buku bisa menambah pengetahuan dan membuka wawasan. Aku berjanji akan lebih rajin datang ke perpustakaan. Salam hangat, Raffi. Berikutnya, soal nomor 10. Salah memahami istilah sederhana bisa membuatmu kehilangan inti dari seluruh bacaan. Lalu, makna kata kategori pada teks tersebut adalah A. Jenis atau kelompok, B. Tempat penyimpanan buku, C. Nama penulis buku, D. Jumlah buku. Tahan dulu jawabanmu dan hubungkan kata tersebut dengan cara buku disusun di perpustakaan. Jika kamu memahami konteks penggunaan kata, berarti kamu membaca dengan tepat. Jawabannya adalah A. Yuk, cek pembahasannya agar makin jelas arti kata tersebut. Jawaban yang benar adalah A, karena kategori berarti pengelompokan buku berdasarkan jenis agar mudah ditemukan. Berikutnya, soal nomor 11. Tempat sederhana bisa memberi dampak besar jika kamu tahu cara memanfaatkannya. Lalu, manakah pernyataan yang menunjukkan manfaat perpustakaan dalam teks tersebut? A. Tempat bermain bersama teman. B. Menyimpan barang pribadi. C. Membantu mencari dan membaca buku. D. Tempat berolahraga. Jangan terburu memilih sebelum kamu memahami fungsi utama perpustakaan dalam teks. Jika kamu fokus pada manfaat yang nyata, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah C. Yuk, cek pembahasannya untuk memastikan jawaban yang paling sesuai. Jawaban yang benar adalah C, karena perpustakaan digunakan untuk mencari dan membaca buku serta menambah pengetahuan. Berikutnya soal nomor 12. Perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Lalu, apa pelajaran penting dari pengalaman tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Membaca dapat menambah pengetahuan. B. Perpustakaan hanya untuk bermain. C. Rajin belajar adalah kebiasaan baik. Tahan dulu jawabanmu dan pikirkan nilai yang benar-benar terlihat dalam teks. Jika kamu melihat kebiasaan baik dari tokoh, berarti pemahamanmu sudah mendalam. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Yuk cocokkan jawabanmu dengan pembahasan agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Benar, karena teks menunjukkan bahwa membaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan. B. Salah, karena perpustakaan digunakan untuk belajar, bukan untuk bermain. C. Benar, karena tokoh berjanji untuk lebih rajin datang ke perpustakaan sebagai kebiasaan baik. Bacalah teks berikut untuk nomor 13-15. Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Apakah kamu memiliki kardus bekas di rumah? Kardus bekas bisa diubah menjadi bingkai foto yang unik dan menarik.
Yuk ikuti langkah berikut. Bahan dan alat. Kardus bekas, gunting atau cutter, lem, kertas warna atau kain, penggaris, pensil. Langkah pembuatan. Gambar bentuk bingkai pada kardus menggunakan pensil dan penggaris. Gunting atau potong kardus sesuai bentuk yang diinginkan. Buat bagian tengah berlubang untuk tempat foto. Lapisi bingkai dengan kertas warna atau kain agar lebih menarik. Tempelkan foto pada bagian belakang. Bingkai foto siap digunakan. Berikutnya, soal nomor 13. Hasil rapi bukan kebetulan, tapi karena penggunaan alat yang tepat. Lalu, alat yang digunakan untuk membuat ukuran bingkai agar rapi adalah A. Lem, B. Penggaris, C. Kain, D. Kardus. Tahan dulu jawabanmu dan pikirkan alat yang membantu membuat garis lurus dan ukuran tepat. Jika kamu memperhatikan fungsi alat secara spesifik, berarti kamu berpikir teliti. Jawabannya adalah B. Yuk, cek pembahasannya untuk memastikan jawabanmu benar. Jawaban yang benar adalah B, karena penggaris digunakan untuk membuat ukuran dan garis agar bingkai terlihat rapi. Berikutnya, soal nomor 14. Melewatkan satu langkah penting bisa membuat hasil akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Lalu, mengapa bagian tengah bingkai harus dilubangi? Pilih lebih dari satu. A. Agar foto bisa terlihat. B. Agar bingkai lebih ringan. C. Agar bisa menjadi tempat menaruh foto. Tahan dulu jawabanmu dan bayangkan apa yang terjadi jika bagian tengah tidak dilubangi. Jika kamu memikirkan fungsi utama bingkai, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah A dan C. Yuk cek pembahasannya agar semakin yakin dengan jawabanmu. Jawaban yang benar adalah A dan C, karena bagian tengah dilubangi agar foto dapat terlihat dan dapat ditempatkan di dalam bingkai. Berikutnya, soal nomor 15. Kreativitas terbaik adalah yang tidak hanya indah, tapi juga punya fungsi jelas. Lalu, apa tujuan utama membuat kerajinan tersebut? A. Menghias kardus bekas saja. B. Membuat mainan dari kardus. C. Mengubah kardus menjadi bingkai foto. D. Mengurangi penggunaan alat. Jangan buru-buru memilih sebelum kamu memahami fungsi akhir dari kerajinan tersebut. Jika kamu fokus pada hasil akhir, berarti pemahamanmu sudah kuat. Jawabannya adalah C. Yuk cek pembahasannya agar semakin jelas tujuan pembuatan. Jawaban yang benar adalah C, karena tujuan utama kerajinan adalah mengubah kardus bekas menjadi bingkai foto yang bisa digunakan. Bacalah teks berikut untuk nomor 16 sampai 18. Energi matahari dan energi listrik. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Energi matahari adalah sumber energi alami yang berasal dari sinar matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, menghasilkan listrik melalui panel surya, dan membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. Sementara itu, energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan seperti lampu, televisi, dan kipas angin. Energi listrik biasanya dihasilkan dari pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi. Kedua jenis energi ini memiliki manfaat besar. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi secara bijak agar tidak boros dan tetap tersedia di masa depan. Berikutnya, soal nomor 16. Banyak orang menggunakan energi setiap hari,
tetapi tidak benar-benar memahami manfaat utamanya. Lalu, apa fungsi energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? A. Menyalakan televisi. B. Menghasilkan suara. C. Menjemur pakaian. D. Menghidupkan mesin. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada contoh pemanfaatan energi matahari dalam teks. Jika kamu menghubungkan jenis energi dengan manfaatnya, berarti kamu membaca dengan teliti. Berikutnya, soal nomor 16. Banyak orang menggunakan energi setiap hari, tetapi tidak benar-benar memahami manfaat utamanya. Lalu, apa fungsi energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? A. Menyalakan televisi. B. Menghasilkan suara. C. Menjemur pakaian. D. Menghidupkan mesin. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada contoh pemanfaatan energi matahari dalam teks. Jika kamu menghubungkan jenis energi dengan manfaatnya, berarti kamu membaca dengan teliti. Berikutnya, soal nomor 17. Tidak semua energi bisa digunakan dengan cara yang sama, dan disitulah banyak orang keliru. Lalu, apa perbedaan utama antara energi matahari dan energi listrik? A. Energi matahari lebih mahal. B. Energi listrik tidak memiliki manfaat. C. Energi matahari berasal dari alam sedangkan listrik dihasilkan dari pembangkit. D. Energi listrik hanya digunakan di siang hari. Jangan buru-buru memilih sebelum kamu memahami asal kedua jenis energi tersebut. Jika kamu mampu membedakan sumber energi, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah C. Yuk cek pembahasannya agar semakin jelas perbedaan keduanya. Jawaban yang benar adalah C karena energi matahari berasal langsung dari alam, sedangkan energi listrik dihasilkan melalui proses di pembangkit listrik. Berikutnya, soal nomor 18. Menggunakan sesuatu tanpa bijak hari ini bisa membuatmu kekurangan di masa depan. Lalu, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Energi harus digunakan secara hemat. B. Energi tidak akan pernah habis. C. Energi penting dalam kehidupan sehari-hari. Tahan dulu jawabanmu dan pikirkan pesan utama yang ingin disampaikan teks. Jika kamu memahami nilai yang terkandung dalam teks, berarti pemahamanmu sudah mendalam. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Yuk cocokkan jawabanmu dengan pembahasan agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Benar, karena teks menegaskan bahwa energi harus digunakan secara bijak agar tidak boros. B. Salah, karena energi bisa habis jika digunakan secara berlebihan tanpa pengelolaan yang baik. C. Benar, karena energi sangat dibutuhkan untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah teks berikut untuk nomor 19 sampai 21. Lomba kebersihan kelas. Pada hari Jumat, sekolah mengadakan lomba kebersihan kelas. Setiap kelas harus membersihkan ruangannya masing-masing. Siti dan teman-temannya bekerja sama membersihkan kelas. Siti menyapu lantai, Dika menghapus papan tulis dan Lina merapikan meja. Namun, ada beberapa siswa yang awalnya tidak ikut membantu dan hanya duduk melihat. Ketua kelas kemudian mengingatkan bahwa lomba ini membutuhkan kerjasama semua anggota. Siswa yang tadinya tidak ikut akhirnya mulai membantu. Setelah selesai, kelas mereka terlihat sangat bersih dan rapi.
Guru pun memuji usaha mereka karena mampu bekerja sama dengan baik. Berikutnya soal nomor 19. Satu orang yang berani mengambil peran bisa mengubah sikap banyak orang dalam satu waktu. Lalu, siapakah tokoh yang membuat semua siswa akhirnya ikut bekerja? A. Siti, B. Dika, C. Ketua kelas, D. Guru. Tahan dulu jawabanmu dan perhatikan siapa yang memberi pengingat dalam cerita. Jika kamu fokus pada tindakan tokoh, berarti kamu membaca dengan teliti. Jawabannya adalah C. Yuk, cek pembahasannya untuk memastikan siapa yang berperan penting. Jawaban yang benar adalah C, karena ketua kelas mengingatkan teman-temannya sehingga semua kembali ikut bekerja. Berikutnya, soal nomor 20. Detail kecil dalam cerita sering menjadi kunci untuk menemukan jawaban yang benar. Lalu, apa saja peristiwa yang dialami Siti dalam cerita? Pilih lebih dari satu. A. Menyapu lantai kelas. B. Duduk dan tidak membantu. C. Bekerja sama membersihkan kelas. Tahan dulu jawabanmu dan ingat tindakan yang benar-benar dilakukan oleh Siti. Jika kamu membedakan peristiwa tokoh dengan tepat, berarti analisismu sudah baik. Jawabannya adalah A dan C. Yuk, cek pembahasannya agar semakin yakin dengan pilihanmu. Jawaban yang benar adalah A dan C karena Siti menyapu lantai kelas dan ikut bekerja sama membersihkan kelas, sedangkan ia tidak duduk diam. Berikutnya soal nomor 21. Hasil terbaik tidak datang dari kerja sendiri, tapi dari kebersamaan yang solid. Lalu, menurut cerita, kerjasama sangat penting dalam lomba kebersihan. Manakah pernyataan yang mendukung hal tersebut? Tentukan mendukung atau tidak mendukung. A. Pekerjaan menjadi lebih ringan jika dilakukan bersama. B. Hanya sebagian siswa yang perlu bekerja. C. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Tahan dulu jawabanmu dan pikirkan manfaat kerjasama dalam cerita. Jika kamu menilai berdasarkan hasil kerja bersama, berarti pemahamanmu sudah tepat. Jawabannya adalah A. Mendukung, B. Tidak mendukung, C. Mendukung. Jawaban yang tepat adalah A. Mendukung, karena kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. B. Tidak mendukung, karena kerjasama membutuhkan partisipasi semua anggota, bukan hanya sebagian. C. Mendukung, karena kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama seluruh siswa. Bacalah teks berikut untuk nomor 22 sampai 24. Mengapa kita harus hemat air? Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, tidak semua daerah memiliki persediaan air yang cukup setiap saat. Jika kita menggunakan air secara berlebihan, persediaan air bersih bisa berkurang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan mendapatkan air, terutama saat musim kemarau. Menghemat air dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti menutup keran setelah digunakan, tidak membuang air secara sia-sia, dan menggunakan air secukupnya. Selain itu, menghemat air juga membantu menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Berikutnya, soal nomor 22. Kebiasaan kecil yang dianggap sepele bisa menjadi penyebab krisis besar di masa depan. Lalu, apa yang terjadi jika air digunakan secara berlebihan? A. Persediaan air bertambah. B. Air menjadi lebih bersih.
C. Persediaan air berkurang. D. Lingkungan menjadi lebih baik. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada akibat yang dijelaskan dalam teks. Jika kamu menghubungkan sebab dan akibat, berarti kamu memahami isi teks dengan baik. Jawabannya adalah C. Yuk, cek pembahasannya agar semakin jelas jawabannya. Jawaban yang benar adalah C, karena penggunaan air berlebihan menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Berikutnya, soal nomor 23. Tindakan sederhana hari ini bisa memberi dampak besar bagi kehidupan di masa depan. Lalu, apa manfaat menghemat air berdasarkan teks? Pilih lebih dari satu. A. Menjaga keseimbangan lingkungan. B. Membuat air cepat habis. C. Menghindari kekurangan air. Tahan dulu jawabanmu dan ingat manfaat yang disebutkan dalam teks. Jika kamu bisa membedakan dampak positif dan negatif, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah A dan C. Yuk cek pembahasannya agar semakin yakin. Jawaban yang benar adalah A dan C karena menghemat air membantu menjaga lingkungan dan mencegah kekurangan air bersih. Berikutnya, soal nomor 24. Cara penyampaian yang jelas membuat pesan penting tidak mudah diabaikan. Lalu, mengapa teks menggunakan contoh cara menghemat air? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Agar pembaca mengetahui tindakan yang bisa dilakukan. B. Agar teks terlihat lebih panjang. C. Agar pembaca mudah memahami dan menerapkan. Tahan dulu jawabanmu dan perhatikan tujuan pemberian contoh dalam teks. Jika kamu memahami cara penyajian informasi, berarti pemahamanmu sudah mendalam. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. C. Benar. Yuk cocokkan jawabanmu dengan pembahasan agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Benar. Karena contoh membantu pembaca mengetahui langkah nyasa yang bisa dilakukan. B. Salah. Karena tujuan utama bukan memperpanjang teks, tetapi memberi penjelasan yang jelas. C. Benar. Karena contoh membuat informasi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah teks puisi berikut untuk nomor 25 sampai 27. Untuk ayah. Di bawah langit pagi yang tenang, kau melangkah tanpa banyak kata. Peluhmu jatuh tanpa keluh demi rumah yang kau jaga. Tanganmu kuat meski letih, bahumu tegak menahan beban. Kau tak selalu berkata lembut, namun cintamu terasa dalam. Saat aku ragu melangkah, kau berdiri di belakangku, memberi jalan tanpa suara agar aku bisa maju. Walau jarak mungkin memisah, dan waktu tak selalu bersama, namamu tetap dalam doaku, karena jasamu tak terganti. Berikutnya, soal nomor 25. Pengorbanan terbesar sering tidak terlihat, tapi selalu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, larik mana yang menunjukkan pengorbanan seorang ayah? Pilih lebih dari satu. A. Peluhmu jatuh tanpa keluh demi rumah yang kau jaga.
B. Kau berdiri di belakangku memberi jalan. C. Di bawah langit pagi yang tenang. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada tindakan yang menunjukkan perjuangan dan pengorbanan. Jika kamu memahami makna di balik tindakan, berarti kamu membaca dengan baik. Jawabannya adalah A dan B. Yuk, cek pembahasannya untuk memastikan jawabanmu tepat. Jawaban yang benar adalah A dan B karena keduanya menunjukkan pengorbanan dan dukungan ayah, sedangkan C hanya menggambarkan suasana. Berikutnya, soal nomor 26. Kata sederhana dalam puisi bisa menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehidupan. Lalu, makna larik jasamu tak terganti adalah A. Jasa ayah bisa digantikan orang lain. B. Jasa ayah tidak memiliki nilai. C. Jasa ayah sangat berharga dan tidak bisa digantikan. D. Jasa ayah hanya sementara. Tahan dulu jawabanmu dan pahami makna kata tak terganti dalam konteks puisi. Jika kamu menangkap makna tersirat, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah C. Yuk, cek pembahasannya agar semakin jelas arti ungkapan tersebut. Jawaban yang benar adalah C, karena ungkapan tersebut menegaskan bahwa jasa ayah sangat besar dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Berikutnya, soal nomor 27. Puisi ini bukan hanya tentang kata indah, tetapi tentang nilai kehidupan yang harus diingat. Lalu, apa pesan yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut? A. Ayah harus selalu bekerja keras. B. Kita harus menghargai pengorbanan ayah. C. Ayah tidak boleh lelah bekerja. D. Anak harus selalu tinggal bersama ayah. Jangan berburu-buru memilih sebelum kamu memahami keseluruhan isi puisi. Jika kamu menemukan pesan utama, berarti pemahamanmu sudah kuat. Jawabannya adalah B. Yuk, cek pembahasannya agar semakin yakin dengan jawabanmu. Jawaban yang benar adalah B, karena puisi menekankan pentingnya menghargai pengorbanan dan jasa seorang ayah dalam kehidupan. Bacalah teks berikut untuk nomor 28-30. Madu alami, cairan manis penuh manfaat. Madu adalah cairan manis alami yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga. Sejak zaman dahulu, madu sudah digunakan sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Madu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan antibakteri di dalam madu dapat membantu melawan kuman. Selain itu, madu juga dapat membantu meningkatkan energi dan mempercepat pemulihan tubuh setelah sakit. Saat ini, madu tidak hanya dikonsumsi langsung, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk modern seperti madu kemasan, campuran minuman, hingga bahan perawatan kulit. Beberapa jenis produk madu yang populer antara lain, madu murni botol, madu saset, campuran madu dengan lemon, produk perawatan kulit berbahan madu. Berikutnya soal nomor 28. Bahan alami sederhana bisa menjadi pelindung tubuh yang kuat jika dimanfaatkan dengan benar. Lalu, apa manfaat kandungan antibakteri pada madu? A. Menambah rasa manis. B. Membantu melawan kuman. C. Mengubah warna madu. D. Membuat madu lebih cair. Tahan dulu jawabanmu dan fokus pada fungsi antibakteri dalam teks. Jika kamu menghubungkan kandungan dengan manfaatnya, berarti kamu membaca dengan teliti.
Jawabannya adalah B. Yuk cek pembahasannya untuk memastikan jawabanmu tepat. Jawaban yang benar adalah B, karena antibakteri dalam madu berfungsi membantu melawan kuman. Berikutnya soal nomor 29. Produk alami bisa bertahan lama karena terus beradaptasi dengan kebutuhan manusia. Lalu, mengapa madu banyak diolah menjadi produk modern? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Karena mudah dikemas dalam berbagai bentuk. B. Karena tidak memiliki manfaat kesehatan. C. Karena bisa digunakan dalam banyak produk. Tahan dulu jawabanmu dan perhatikan alasan yang sesuai isi teks. Jika kamu memahami hubungan antara manfaat dan perkembangan produk, berarti analisismu sudah tepat. Jawabannya adalah A. Benar. Karena madu dapat dikemas menjadi berbagai bentuk, seperti botol dan sachet. B. Salah. Karena teks justru menjelaskan bahwa madu memiliki banyak manfaat kesehatan. C. Benar. Karena madu digunakan dalam banyak produk seperti makanan, minuman, dan perawatan kulit. Berikutnya soal nomor 30. Daftar dalam teks membantu kita melihat fakta penting dengan lebih cepat dan jelas. Lalu, mengapa teks menyajikan daftar jenis produk madu? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Agar pembaca mengetahui variasi produk madu. B. Agar teks terlihat lebih menarik tanpa tujuan. C. Agar pembaca mudah memahami contoh produk. Tahan dulu jawabanmu dan perhatikan fungsi daftar dalam teks. Jika kamu memahami tujuan penyajian informasi, berarti kamu sudah membaca dengan baik. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. C. Benar. Yuk, cek pembahasannya agar semakin yakin. Jawaban yang tepat adalah A. Benar. Karena daftar menunjukkan variasi produk madu yang ada. B. Salah. Karena tujuan daftar bukan sekedar memperindah teks, tetapi untuk memberi informasi. C. Benar. Karena daftar membantu pembaca mengenali contoh produk dengan lebih mudah dan cepat. Ini baru level seleksi dasar di channel YouTube Muhammad Jailani Manjur. Episode berikutnya akan membuktikan bahwa skor hari ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tulis skor kamu. Karena besok kita naik level, dan hanya yang serius yang akan bertahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.